tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan cintanya Allah yang hari ini mungkin lagi Allah uji dengan ujian di dalam kehidupannya, Allah segera angkat ujiannya. Yang hari ini sedang sakit dirinya dan mungkin keluarganya, maka Allah segera angkat penyakitnya. Jadi pecah bayi mungkin cak kelihatan sehat, aduh bayi yang dengkulnya sakit, ya kan ya, aduh, mudah-mudahan Allah angkat, ya, Allah sembuhkan dan Allah tidak akan berikan bekas. Kemudian ada yang lagi punya utang, Allah lunaskan hutangnya, ya. Yang ada kate utang tapi lagi buntu, nah ini yang mungkin yang paling banyak. Mudah-mudahan Allah, anak lebaran cair lagi belum ya, mudah-mudahan ya Allah lekas berikan kelapangan. Yang lagi ada permasalahan hidupnya, lagi banyak masalah, Allah lepaskan tali-tali masalah itu, Allah uraikan dengan kebaikan-kebaikan. Dan mudah-mudahan kita dan seluruh keluarga kita dan yang hadir pada saat ini mudah-mudahan akan diberikan kemampuan lahir dan batin untuk mengisi kehidupan ini dengan menjaga iman Islamnya, dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada keluarga, kepada para sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzmah dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata guru-guru kita, kata para ulama, sholawat itu bukan baik rasa cinta kita kepada Rasulullah. Jadi sholawat yang kita ucapkan, yang selalu kita kumandangkan dari lisan-lisan kita ini, maka adalah bentuk kita juga cinta dengan wong tua kita. Karena seseorang yang bersolawat, maka pada saat dia bersolawat, maka ada malaikatnya Allah yang tugasnya menyampaikan solawat-solawat kita. Maka siapapun yang bersolawat kepada Rasulullah, maka malaikat yang menyampaikan solawat itu kepada baginda Rasul, maka dia pun akan menyebutkan nama yang bersolawat dan bapak dari yang bersolawat itu. Ya Rasulullah, ada solawat dari Ibu Markoni binti Markono, kira-kira itu. Jadi namanya disebut, nama bapaknya disebut. Berarti apa? Kalau dia sering solawat, Rasul tahu siapa dia dan siapa bapaknya. Pak Ustadz, ngapu ibunya tidak? Karena ibu lebih cepat dan mudah masuk surga dibanding bapak. Gitu nih Pak Riyadi, sulit dan berat, banyak nih yang tanyuannya. Kalau ibu-ibu mudah, cuma ditanya sholatnya yang 5 waktu, ditanya puasanya yang wajib Ramadan, dan yang ketiga tak ada dia dengan lakinya. Cuma itu baik, cuma 3 langkah, 4 langkah masuk. Dan kami, kamulah masuk, ingoi deh, saro laki aku. Laju lah malaikat kira-kira ya dah, lanjutlah tabasawa itu. Maaf ya maaf. Nah, tapi ibu tidak usah pulau iri, ya. Karena apa? Karena ibu itu paling mudah. Dan ketika nama suami ibu, dalam hal ini bapak dari anak-anak kita, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan kepada Rasulullah, maka kemuliaan itu juga insya Allah ibu akan mendapatkannya. Makanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyak-banyak baca sholawat. Ibu yang dimuliakan Allah, bapak yang dimuliakan Allah. Jadi kemarin ketika diundang oleh majelis, kami disampaikan, Pak Ustadz, kemarin ceramahnya ini.
Kalau pacak jangan ngulang lagi, intinya mah itu tidak apa-apa. Tapi ini momentumnya pasti yang kemarin yang disampaikan oleh Habib Ghazali juga, Senamo. Cuman dia Al-Habsyi kalau tidak salah. Iya benar ya? Alhamdulillah. Dia menyampaikan keutamaan tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Tapi ini kan bulan terakhir kalender Hijriah. Maka yang ingin kami sampaikan kepada ibu yang dimuliakan Allah, hasibu qabla an tuhasabu. Yuk sama-sama kita menghisap-hisap, menghitung-hitung diri kita. Sebab begini ibu ya, innamal a'malu minal khawatim. Allah itu akan melihat sesungguhnya amal itu bergantung dengan akhirnya. Sebab dalam hadis baginda Rasul ada orang yang ketika dia dilahirkan dalam keadaan beriman, hidupnya beriman, matinya beriman. Tapi ada orang yang dilahirkan dalam keadaan beriman, hidupnya beriman, matinya tidak beriman. Ada orang yang dilahirkan dalam keadaan beriman, hidupnya tidak beriman, matinya beriman. Ada orang yang dilahirkan dalam keadaan tidak beriman, hidupnya tidak beriman, matinya dalam keadaan beriman. Tapi ada orang yang dilahirkan dalam keadaan tidak beriman, hidupnya tidak beriman, matinya pun tidak beriman. Itu itu sudah menjalankan 2 fase. Dilahirkan dalam keadaan beriman, insya Allah hidup kita menjaga iman, tapi akhirnya semoga, tapi wallahu a'lam. Karena fitnah akhir zaman ini kata Rasulullah, paginya dia beriman, sorenya kafir. Sorenya dia beriman, paginya dia kafir. Itu fitnah, begitu cepat berubahnya. Apalagi kalau kita sudah umur di pucuk 50. Ada di sini yang masih bawah 50? Ada. Yang pucuk 50? Kalau persentase hari ini paling banyak ada. Nah, kata Allah dan Rasulnya, kalau seseorang itu ketika dia umurnya di atas 50 tidak berubah menjadi orang yang baik, tidak katih lagi alasannya. Tidak boleh dia beralasan, ya Allah aku dulu, ya Allah aku belum sempat baca. Iya tak baca. Bahkan ulama Fudail bin Iyad pernah mewasiatkan kepada kita, kalau umur kita sudah pada masa-masa 50-70 tahun, kita ini banyak dosa sebelum umur 50. Kita banyak dosa sebelum 70. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan masih belum mengadakan ketaatan, meninggal dalam keadaan tidak beriman. Apa kata Fudail bin Iyad? Lakukan ketaatan ketika umurmu pada masa-masa di ujung-ujung itu 50-70 tahun. Lakukan kebaikan, maka insya Allah ketika di sisa umurmu engkau melakukan kebaikan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Tetapi kalau kau umur segitu tidak melakukan kebaikan, maka Allah akan menghukum dosamu yang lalu dan dosamu yang sekarang ini. Nauzubillah. Makanya manusia kalau tidak ada perubahan, makanya bukan puncak. Puncak daripada seseorang itu kan umurnya 40. Ketika di atas 40, karir, segala macam dalam kehidupannya itu barometernya, Bu. Bahkan Rasul kita itu diangkat menjadi Rasul umur 40, kematangan seseorang. Kalau dia nak bisa menjadi baik, dia sudah menjadi baik. Tapi begitu dia umur 40 tidak meletakkan fondasi kebaikan itu, bisa dia berbuat baik, bisa, tapi merubahnya sangat sulit. Apalagi nasihati uang yang di pucuk 50, apalagi nenek-nenek umur 70. Sulit nenek-nenek itu malah umur 70. Maaf, kelakuannya lama itulah. Kalau dinasihati panjanglah dia nasihatnya dari yang dia nasihat. Kata Ustaz ngomong naik, belum pernah ngalaminya. Bu ya, karena kalau sudah tua itu yang paling berat, kami sering sampaikan penyakitnya
merajuk tuo, nangis tuo, kanji tuo. Puncak itu malah kanji tuo selesai wah itu. Maaf Bu ya. Jadi kalau dia sudah umur 50-70, Allah tidak akan memberikan alasan dengan dia. Apalagi kalau umurnya sudah maaf di atas 70 sudah mulai itu uzur. Kalau dia tidak melakukan ketaatan, uzurnya itu dakati alasannya. Karena kalau sudah di atas umur 70 itu kan, iya ngomong lah mulai ngelantur, makan bubur, mato kabur, jalan banyak mundur. Lah karena dekat liang kubur. Nah kalau dia sudah maaf, kalau di atas 70 tahun dia maaf, mungkin uzur. Uzurnya itu mungkin bisa dia tidak sholat, dia kadang lupa. Gak usah kan dengan anaknya, kadang dengan bininya lagi lupa. Bininya nanya, Kak siapa yang tadi pagi itu? Kak ngapa kok kakak biasa nyium kening, tadi pagi kok tidak nyium kening aku? Uji lakinya ku cium tadi pagi itu, sebelum pergi begawi itu, pergi olahraga itu. Tapi siapa Kak? Uji bini, rasanya tadi pagi tidak kakak itu. Nah uzur yang begitu, kalau dia tidak melakukan kebaikan sebelum itu, tidak diterima alasan itu. Makanya dalam kehidupan ini, kalau kita harian, Bu, ada 4 yang mesti kita bersihkan ini, catatnya. Ini penting Bu. Supaya apa? Supaya di akhirnya kita pulang ke hadapan Allah betul-betul kita sudah membersihkan diri kita. Yang pertama tugas kita ini adalah membersihkan hadas dan najis. Hadas kan ada 2, hadas besar, hadas kecil. Hadas besar itu dengan apa? Dengan mandi. Hadas kecil dengan wudu. Kemudian najis. Najis itu dibersihkan apanya? Dibersihkan warnanya, baunya dan rasanya. Jadi kalau kita maaf, ada yang mengkilat-kilat warna hijau, ya bisa baik bubur kacang hijau. Iya kan? Ada warnanya hijau, tapi pastikan baunya. Ya mungkin baik tai ayam. Gak yakin kok nak kata bau, cicip. Maaf, itu kan cara membersihkan najis. Itu mesti yakin loh, guru-guru kita kan dalam fikih kan mah itu hilang rasa, hilang bau dan hilang warna. Pastikan niat. Makanya kalau nak sholat, ada hijau-hijau di kaki itu, 3 cara itu terapkan. Tapi kadang dengan 1 cara dia sudah ketahuan, begitu dicium bau, baik, udah cuci. Membatalkan wudu enggak? Tidak. Yang penting hilang rasanya, hilang baunya, hilang warnanya. Tidak usah ngambil wudu lagi, sebab dak kate kena najis itu membatalkan wudu. Tapi bawa najis membatalkan sholat. Iya kan? Yang membatalkan wudu apa? Salah satunya keluar sesuatu dari 2 lubang, kubul dan dubur. Iya kan? Apa keluarnya itu? Mungkin maaf, kotoran berupa cairan, kencing dan maaf, BAB itulah, 4 huruf. Iya kan? Nah kalau dia ada yang keluar, nah mana dengan yang keluar yang tidak kate ininya Pak Ustaz, tidak kate bendanya, yang keluar cuma angin. Namanya kentut. Mana rasanya gitu kentut itu? Nah ciri kentut itu ada 2. Yang pertama bunyi, yang kedua bau. Ada yang tidak berbunyi, bau. Ada yang tidak bau tapi berbunyi. Nah pastikan ada 2 itu. Begitu ada bunyi, kentut ini. Tapi begitu tidak berbunyi, kentut bukan. Tapi kemudian ada baunya, nah kentut. Maaf Bu ya. Nah itu membersihkan itu. Nah itu membersihkan apa? Dalam rangka kita beribadah.
Ya kan Bu, kita beribadah butuh itu Bu, membersihkan hadas dan najis. Apalagi hubungannya dengan sholat, dengan baca Quran. Itu yang pertama, membersihkan. Yang kedua, membersihkan anggota zahir tubuh kita. 8 anggota tubuh. Ketika kita berbuat kesalahan, maka membersihkan 8 anggota tubuh ini dengan apa? Dengan istighfar dan taubat. Mana anggota tubuh yang 8 itu? 2 mata, 2 lubang hidung, kemudian 2 telinga, kemudian mulut. Di pucuk itu 4 dewek, di sikok kepala itu 4. Yang 4-nya di mana? Di bawahnya. 2 tangan, 2 kaki, perut, dan kemaluan. Nah ini bersihkannya dengan apa? Bersihkannya dengan istighfar dan tobat. Kalau kami laki-laki atau ibu melihat yang bukan lawan jenisnya, berarti matanya ada dosanya. Ganteng nian budak itu, jingok terus. Istighfar, astagfirullah. Lakinya ganteng, bininya jahat, nyingok kan? Nggak suai, iya kan? Lakinya kok ganteng nian, bininya kok ma itu. Istighfar, karena mata dan mulut ngomong. Benar gak? Lagi duduk ngaji, ada kawan di sebelahnya ngomong, makan apa yuk itu hari ini? Ingok timpi bacem. Dengar gak kuping? Dengar ngapa? Bunjing. Berarti kupingnya lagi maksiat. Istighfar. Jangan sampai melut pula mulutnya. Iya yuk, pekan tadi tahu bacem juga, ini tahu bacem. Berarti apa? Mulutnya istighfar. Ada jambu berbuah di jalan, dipetik, hak jalan, tangan basing-basing petik, berarti tangannya mengambil sesuatu yang bukan haknya. Istighfar. Dan dosa-dosa yang terus diperbuat, kakinya melangkah, maaf, perutnya memasukkan makanan yang bukan, yang halal, yang haknya. Kemudian maaf, kemaluannya dipergunakan bukan pada tempatnya. Tidak cukup dengan istighfar, dia mesti apa? Taubatan nasuha. Nah itu bersihkannya Bu. Karena dosa-dosa ini kadang apa? Kita rasa dosa itu kecil. Tapi kalau sudah berterusan, jadi hobi. Ngomongi wong, memang pecah biasa wae. Ujungnya pengamat. Cuman ujung-ujungnya ngumpat. Ujung-ujungnya merasa diri lebih baik dari wong lain. Nah, cara membersihkan dosa-dosa 8 anggota tubuh ini adalah dengan apa? Dengan istighfar dan taubat. Makanya ada amal yang terbaik itu salah satunya istighfar. Makanya kita kalau berjalan pun kadang melihat sesuatu yang indah, itu kadang tidak timbul keburukannya, kejahatannya. Tapi kadang melihat sesuatu yang kadang jelek, tidak bagus dijengok, kadang mulut ini komentarnya tidak lemah. Jengok perempuan cantik berjalan, cantik nian, putih nian, subhanallah ciptaan Allah. Jengok nenek-nenek pakai legging, umur 70 tahun, ketat leggingnya. Lagi lari pagi ya dah, pakai headset pula, pakai sepatu. Kita pun ngomong tapi caci maki yang keluar. Tak sesuai nenek-nenek. Lah tua, lah bau tanah, lah nak mati, auratnya terjengok. Jadi lemak mana jingok? Lemak yang cantik tadi apa yang nenek-nenek tadi? Nah, jadi kadang Bu, ada. Maaf ya, jingok sesuatu yang buruk itu yang paling sulit itu komentar baiknya.
biasanya kalau nyingok yang bagus, pujian, memuji Allah. Tapi begitu nyingok yang buruk, nah, apalagi melihat yang buruk itu, dia mulai membandingkan dengan dirinya, sehingga dia merasa dirinya lebih dari yang buruk itu. Nauzubillah. Bisa-bisa kita mempunyai sifat yang namanya apa? Ujub wa ijabul mar'i bi nafsi. Dia kagum dengan dirinya. Lah tuh, aku ni tua juga cak dia, tapi tidak cak dia. Nah, mulai kan? Kita merasa lebih baik, kita merasa dia buruk. Ketika kamu merasa bahwasanya dirimu lebih baik dari dia, apa itu namanya ujub? Nah, makanya jangan pernah bangga ketika kita sedang beramal, jangan pernah bangga ketika kita dalam kebaikan. Kamu kecenderungannya kadang kebaikan dan kadang amal yang kita buat itu lebih cepat menjerumuskan kita kepada sifat yang namanya sombong. Tapi ketika kita maaf Bapak Ibu sekalian, kita dalam maaf, kita dalam kemaksiatan, kita merasa diri kita berlumur dosa, diri kita banyak salahnya, kita tidak lebih baik dari orang lain. Pada saat itu kita pun akan apa Bu? Merendahkan diri kita, merendahkan hati kita dibanding orang lain. Maka timbul apanya Bu? Timbul kita ini merasa paling banyak dosa dibanding orang lain. Sifat yang seperti ini Bu, yang akan bisa lebih membawa dia kepada kebaikan. Ujung-ujungnya dia tidak menganggap dirinya hebat. Apalah aku ini banyak dosa, belum pantas aku nak disebut seperti itu. Mana yang lebih baik? Yang pertama atau yang kedua? Dipastikan yang kedua. Dia akan bersegera untuk merubah dirinya menjadi lebih baik, dan dia tidak menganggap dirinya seperti orang lain, lebih baik dari orang lain. Dia tetap menganggap dirinya berlumuran dosa, yang ujung-ujungnya dia akan cepat-cepat bertobat dan mohon ampun dengan dosa. Dua. Yang ketiga, membersihkan batin kita, hati kita. Ya, membersihkan hati ini paling berat. Nah, cara untuk kita membersihkan hati-hati kita ini, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi membersihkan di dalam yang namanya batin kita ini dengan apa? Dengan zikir. Asmaul husna, itu kan zikir. Istighfar, baca Quran. Nah pula sulitnya dinasihati, uang rumahku nih Pak Ustadz mungkin jarang baca Quran. Ya. Kalau di kamar ada untuk nyetel Quran itu, nak tidur setel ke Quran. Kalau baik setannya pergi. Kalau baik hatinya yang sudah banyak setannya itu pergi. Pak Ustadz kayaknya dia itulah setannya. Nah itulah beratnya ya. Kita kalau lagi hajian itu kan ada melontar jumroh. Melontar jumroh itu permusuhan kita dengan syaitan. Ketika Siti Hajar nak disembelih anaknya, setan itu mulai menggodanya. Tidak usahlah, anak kau masih kecil, anak sikok-sikoknya lemah nian, bapaknya Ibrahim itu kau lah ngurusnya, tahu-tahu besar, tahu-tahu nak disembelihnya wae. Nah itulah dirapuh, dilemparnya, ditimpuknya, permusuhan. Pergi kau, bismillah, Allahu Akbar. Nah kita ini kadang melempar setan yang ada di luar, tapi di dalam kita setan itu tidak dilempar. Bahkan kita jadi mak setan. Ya tak? Itu kan hakikatnya setan di dalam diri. Nah berat kok membersihkan apa yang ada di dalam diri ini, lebih berat dibanding yang di luar. Setan dari golongan jin itu dengan ayat kursi dia lari, dengan bunyi azan dia akan terdiri-diri, terkentut-kentut. Tapi setan yang ada di dalam dirinya, bahkan dia sudah menjadi golongan setan, minal jinnati wan nas, manusia yang sudah jadi setan. Dan acak lagi dengan ayat kursi, bahkan direbutnya kursi itu. Banyak kan setan-setan yang berebut kursi itu. Enggak? Yang ujung-ujungnya berebut tahan dengan kursi itu. Nauzubillah. Yang ujung-ujungnya merasa dirinya paling hebat dengan megang kursi itu. Tidak mempan setan yang ada di dalam dirinya itu dengan ayat kursi. Ngapo karena dirinya dan setan yang tidak kelihatan itu sudah menyatu. Bahkan setan pun geleng-geleng ingok manusia. Kalau
Amalnya, burungnya itu lebih dari setan. Geleng-geleng bu setan, ya Allah, di setan itu. Iya kan? Kalau yang sudah jadi setan bu, galo-galo yang bukan makanannya lagi dimakan. Batu dimakan, aspal dimakan, beton dimakan. Oh, kok yang korupsi itu? Yang ujung-ujungnya untuk menu kenapa? Syahwatnya. Untuk menu kenapa? Apa yang dimasukkan ke mulutnya dan apa yang dimasukkan ke mulutnya, dan untuk memenuhi hasrat di bawah perutnya. Nauzubillah. Iya tak? Kalau sudah berduit, mulai kan? Kalau sudah mulutnya terpenuhi, perutnya terpenuhi, mulai dia ke bawah perut dikit. Apalagi laki-laki. Dua kita nih Pak. Anakku. Benar tak? Mulai dia wasa di bawah perutnya, mulai banding-bandingkan. Bini aku udah cantik lagi. Ada nak cantik. Bedanya cuma pipa nomor 4 itu pun. Ya bukan, ini tak dimodali. Ya maaf Pak. Ya kan kadang laki-laki ini kecenderungannya kan seperti itu bu. Belum dia berkuasa, belum dia punya duitnya, masih bu pacak dia. Iya kan? Tapi begitu dia sudah mulai punya kuasa, dia lupa yang mendoakan dia lupa yang dorong Vespa buruknya, dia lupa yang dengan sholat tahajudnya mohon kepada Allah, dia lupa bahwasannya cinta yang baru itu tidak secinta istrinya yang pertama itu. Nah memang berat. Karena apa? Karena memang begitulah. Kenapa dalam syariat ini seorang laki-laki itu dibolehkan untuk menikah sampai dengan 4. Karena apa? Karena Allah tahu fitrahnya seorang laki-laki itu. Ketika dia punya kuasa, ketika dia punya segalanya, maka yang pertama yang ingin dia rasakan dia sebagai seorang yang memimpin di rumah tangganya. Nah, dapat pula bini yang akhirnya berubah pula, sayangnya berubah, segala macam berubah, perhatiannya berubah. Makanya dalam kehidupan ini, kalau maaf cakap, mungkin kita dibuat oleh suami kita seperti itu. Jangan melihat keluar, lihatlah ke dalam. Kalau kita sudah memberikan yang terbaik, insya Allah. Tapi pernah tak kita berdoa dengan Allah, ya Allah, kalaulah boleh suamiku kawin 4, ya Allah, sampai 4 istrinya. Aku iman dengan ayat itu, ya Allah. Tapi jangan laki aku, ya Allah. Kalau laki wong terserah. Jangan laki aku. Pernah tak minta itu? Tapi tunjukkan segala perbuatan itu dengan ikhtiar yang terbaik. Tapi sebelum ikhtiar, dahulukan doa, minta izin dengan Allah. Itu ini kan kadang ikhtiar dulu baru berdoa. Yang baik itu adalah berdoa dulu, ikhtiar. Siap doa pasti dikabulkan. Itu janji Allah. Apalagi doa mau makan. Doa mau makan itu cepat kabulnya. Benar gak? Makanya doa yang paling cepat dikabulkan doa makan. Karena sesudah berdoa itu makan. Maaf bu ya, biar ada tegangnya. Bagi ibu-ibu ini kalau ceramah kadang dibuat tegang-tegang. Karena di rumah kami tahu lah banyak masalah galau ini. Yang tadi pagi nak kesini ada masalah, ya dah. Tadi waktu kami datang ke sini pun jujur baik kami lihat lampu mobil baru siko. Jadi agak-agak mana Ustaz tadi nak ngetok tadi kan biasanya Pak Riyadi ini lah duduk di depan kucing sepinya. Salam sampai berapa kali lu madu nyaut aku tak jadi sambil buka WA itu bener gak hari ini? Ya kalau salah ya dah. Nah tapi alhamdulillah nah beguyur datang. Tapi yakinlah bu, semuanya ini pasti dengan izin Allah. Bunda Ana tadi ngomong Pak Ustaz, ada yang pagi ngabari tak jadi datang, ya sudah bu. Ibaratnya kamu bertiga Pak Riyadi, Ibu Ana denganku, ya sudah duduk kamu berdua. Ibaratnya dah, lemah nasihatinya. Tiga lagi kamu di bawah, aku usahanya di bawah, kamu di bocor ya lah. Gitu. Benar tak bu?
Naman konyo, yang namanya amal itu udah usah gitu nak menunggu, udah usah. Sebab mati itu udah nunggu. Kalau amal udah nunggu, mati udah nunggu. Nah itu yang mesti kita camkan dalam kehidupan. Nah yang terakhir, membersihkan apa? Yang terakhir tidak lain adalah membersihkan ruh ilahiyah, ruh yang dititipkan dengan kita ini. Nah, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Rabb Tuhannya. Maknanya bu, lepaskan semua ketergantungan kita dengan makhluk. Cara membersihkan ruh ini, letakkan Allah sebagai tempat kita menempelkan, tempat kita menyandarkan segala sesuatu. Lepaskan seluruh apa yang Allah kasih dalam kehidupan kita, semuanya lepaskan kehambaan kita dengan makhluk, maka berhambalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana supaya kita bersih ruh ini? Maka ngajilah tentang ngaji diri. Kita ini kan kadang sulit ruh ini lepas kalau kita merasa apa yang Allah titipkan ini punya kita. Padahal gak kate yang punya kita. Ada yang punya kita, gak kate. Kita lahir dari apa-apa. Kita datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Yang Allah titipkan jasad dan ruh ini, yang pada akhirnya ruh itu akan dipisahkan dari jasad. Ketika ruh bersatu dengan jasad, maka ruh ini di dunia dia nuruti yang namanya kehendak jasad ini. Dia terbelenggu, terpenjara dengan jasadnya. Tapi manusia kadang kecenderungannya cuma memberi makan jasadnya itu, tapi dia tidak pernah memberi makan yang namanya ruhnya. Maka makanya cara memberikan makan kepada ruh, lepaskan semua kepemilikan kita, sandarkan semuanya hanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, kalau ruh lah ditarik, kaki rego lagi gitu nih, mayit namanya, jenazah namanya. Kita ada pun uang tidak lagi memperhatikan kita. Kita dianggap dak kaki. Begitu ruh dicabut, kaki lagi eksistensi kita. Ibu kalau meninggal, maaf, lakinya nyingok ibu di depan ibu, rasa dan nyingok lagi. Dia ngomong dengan anaknya, nak, mak kau lah pergi, padahal masih ada uang. Masih ada tak uang itu? Masih ada, cuma ruhnya mati. Lah ada dianggap. Adik bininya tuh datang, kakak iparnya suamimu akan ngomong, dek, ayo kau lah dak kati. Ada tak uangnya? Baju dilepas, kacamata dilepas, emas apa lagi duluan. Benar? Masih mayatnya di situ, anak-anaknya pun sudah mulai ngecup. Tahu ngecup? Mulai ngomong, baju biru mama untuk aku yuk. Uji adiknya yang laki, jangan kau main, ini aku juga kalah. Emas dibagi, harta dibagi, masih ada uangnya, mas, tapi kepemilikannya sudah mesti dilepaskan dari dunia ini. Mak punya mobil, namo mak, nah mana KTP mak, kita balik namo. Hilang gak lo? Hilang. Ujung-ujungnya nyarikan uang. Bu, halo bu, masih hidup jilbab ini punya ibu. Begitu mati, mangkut. Iya. Nah inilah bu materi kita hari ini.
Makanya ada 15 hal yang mesti kita siapin dalam menghadapi persoalan di akhir-akhir usia kita ini. Yang pertama, banyak nih Bu, 15, gak apa-apa ya. Gak, kita cepat Mbak ya, insya Allah. Jangan berlebihan berhias, bersolek dan berpakaian. Gak usah lebih-lebihan. Ada orang yang semakin umurnya cocok dia berhias, tapi ada yang semakin nakuti kalau berhias. Sekedarnya baik. Halo? Ya? Nah pergi kondangan, gak usah lah nak berlebihan. Untuk siapa? Jadi kalau sudah dikasih umur 50-70, kurangi riasan itu. Nah mana nek uji cucungnya? Nak ke salon. Nak ngapo pedicure, manicure. Sudahlah nek, nenek lah tua nek. Kau udah tahu. Kakek kau. Tapi itu lo pergi mah itu bukan untuk kakeknya. Iran dengan kakek sekedarnya baik. Daster buruk, bejana ungu warna merah, koyaknya 6 bagian. Yang tidak dicuci lemari. Nah, kadang lakinya tuh sampai nanya, ini bini aku buka. Ngapo? Bajunya tuh banyak, minta duit dengan aku, selalu minta belikan baju. Tapi baju itu gak pernah dipakai depan aku. Warga yang minta duit, belikan. Gak pernah bebedak depan aku. Tapi untuk uang, terus bini aku bukan dia. Nah, jangan berlebihan Bu. Berlebihanlah di depan suami, tidak apa-apa. Kalau ada pakaian yang paling seksi, pakai depan dia. Iya kan? Ayah tua Pak Ustaz, justru tua itulah. Kalau nak genit, gak usah genit dengan orang lain, genit dengan laki itu lah. Agak dilirik-lirik. Iya kan? Pak Ustaz lah tua dia, lidah apa? Untuk pemanasan ya tak? Cara mesin lah itu. Kadang lah diengkol, lah didorong, tidak panas. Ya maaf. Ya Allah. Tapi kalau keluar dari rumah jangan berlebihan. Sudahlah. Ini kadang lakinya nunggu 2 jam. Laki, kalau kami nih Bu cepet. Ayolah Pak Riyadi cepet. Tidak perlu, nah banyak-banyak ini dah. Kadang nunggunya itu ya Allah. Jilbabnya bayi ya Allah, banyak nih ya. Belum lagi bedaknya, belum menyesuaikan sepatunya. Yang ujung-ujungnya bawa bekal pula. Bekal apa? Bekal bedak. Ya. Udah jangan berlebihan, itu yang pertama, berhias ya. Yang kedua, nah mulai kurangi yang namanya makan dan minum, berbelanja barang yang kurang diperlukan untuk beramal soleh. Makan minumnya kurangi. Makanya banyak wong tua kita yang rajin puasa. Tapi banyak wong puasa ini karena apa? Tujuannya nurunkan berat badan. Ya boleh baik. Tapi kan tujuannya idama itu, maknanya itu. Apalagi Bu ya, kalau kita kan pernah tuh sering dengar yang namanya Dr. Zaidul Akbar. Kita ini kan kadang pintunya itu yang tidak kita tutup, pintu makan dan minum itu. Padahal kan kita bisa nutupnya. Iya kan? Mungkin kita tidak puasa, tapi kita kurangi. Kita makannya mungkin sekali baik. Iya kan Bu? Contohnya apa? Puasa. Puasa itu kita kadang tidak sahur, tahan. Iya kan? Makannya cuma ketika kita berbuka, tahan. Tapi begitu jendela itu dibuka, jendela makannya, berapa banyak sahabat kali pengen makan. Maka kurangi. Makan-makan, kurangi apalagi hari raya kurban. Kurangi makan-makan iyo. Tetapi jangan pula menyiksa tidak makan niat. Banyak orang geleng, dijuk makan geleng, suruh minum geleng. Insya Allah Bu, salah satu diet yang terbaik itu banyak geleng. Geleng deh kamu. Diajak pergi geleng.
diajak belanja, geleng, insya Allah ngecik badannya. Yang ketiga, ini penting Bu, jangan berkawan dengan orang yang tidak menambah iman, ilmu dan amal. Nah itu Bu, pilih-pilih. Kita tuh kaget di akhirat, nyesal gitu kalau kita punya kawan yang tidak menambah iman, ilmu dan amal. Nah kalau kawan-kawan pengajian ini kan nambah. Jadi kan ini kawan yang terbaik. Sebab kawan yang terbaik itu bisa menjaga iman, ilmu dan amal. Jadi kita berteman itu ada niat Bu. Kadang kita berpengaruh, yang namanya kita ini dalam kehidupan kadang berpengaruh Bu, kawan itu dengan apa? Dengan kebiasaan, dengan cara kita di dalam kehidupan. Kalau ibu berkawan dengan hobi yang nyanyi, dia ajaknya nyanyi. Yang hobi dengan yang galak mancing, dia ajaknya mancing. Tapi kalau ia hobinya majelis ilmu, nah, makanya pilih-pilih kawan. Nah, dek, kau udah galak jalan lagi dengan aku dek? Tidak yuk. Kita nyala tua yuk. Kalau pacak bisa nambah amal. Ngapa deh aku udah nambah amal? Tidak, aku dapat ilmu dari Ayu. Tapi untuk kita jalan, aku kurangi yuk. Kalau pacak kita cari tempat-tempat yang bisa manfaat buat kita, maka cari kawan yang bagus. Yang keempat, jangan gelisah, berkeluh kesah dan kesal dengan kehidupan sehari-hari. Selalu penuhi diri dengan rasa hidup yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Bersyukur dan bersabar. Ya kita dibanding beda-beda, Bu. Ini sebanyak orang di sini, ini beda-beda galau nasibnya. Bahkan dalam rezeki pun beda-beda. Meskipun kaget yang dikasih oleh tuan rumah dengan kita tuh sama, tapi yakin jumlah nasinya beda, lauknya sama, besarnya beda. Bahkan yang sama, dibungkus sama tadi, yang kita makan pun juga beda. Ada yang ibu maaf dengan nasi, ibu udah galak banyak-banyak. Ada kan? Ada. Nah itulah kehidupan. Masing-masing kita beda. Ada dikasih suaminya berduit nih ya, tapi jarang balik. Ya. Tapi dikasih suaminya buntu, tapi ada terus. Apa? Ya yang idealnya suami berduit ada terus. Tapi mungkin enggak kita dapat yang lain tuh? Manusia pasti diuji, tidak mungkin. Tapi yakinlah ujian itu ada batas. Berduit juga ada batasnya, Bu, nikmati duit itu. Benar kan? Punya duit, kepengen makan apa pun kita bisa beli dengan duit itu. Tapi ada saatnya baca beli dan baca makan. Tapi ada uang tidak baca beli, baca makan. Ada tak? Ada. Tapi banyak juga yang tidak baca beli, tidak baca makan. Namun punya apa? Bersyukur dan bersabar. Masing-masing itu ada. Dan pasti tidak itu Allah menguji itu berat di luar kemampuan kita. Tidak. Alangkah seharusnya makan daging tidak, makan santan tidak, makan cabai tidak, makan nasi tidak. Laboranian wah itu. Mungkin nama itu. Tidaklah, Allah pasti ada berikan kelebihan di antara kekurangan yang Allah berikan. Allah itu maha adil dan Allah pasti memberikan yang terbaik dengan kita. Yang kelima, perbanyak doa dan berharap keridhaan Allah agar husnul khotimah dan dijauhkan dari su'ul khotimah. Itu baik doanya, Bu. Ya Allah, jadikan akhirku husnul khotimah. Allahumma khtim lana bi husnil khotimah wa la takhtim alaina bi su'il khotimah. Itu doa pamungkas tuh, Bu. Kalau baca itu doa itu, terutama waktu sujud. Karena apa? Karena kan seperti kami katakan tadi, di akhir itu yang Allah lihat, mati dalam keadaan husnul khotimah. Banyak-banyak doa itu, banyak-banyak doa itu, supaya apalagi doa
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu doa supaya petunjuk itu tetap datang dengan kita. Jangan Allah tarik petunjuk yang sudah masuk dengan kita. Itulah cara mendapatkan husnul khatimah. Yang keenam, tambahi dengan ilmu agama, perbanyak mengingat kematian dan bersiap untuk menghadapinya. Jadi tambah ilmu agama, jangan ilmu dunia be, jangan ilmu buat pempek yang lemah, bagus. Buat suami supaya sayang dengan kita, belajar kita berias, bagus. Tapi perbanyak ilmu agama yang gunanya untuk apa? Untuk kita bersiap dengan kematian kita. Jadi kalau kita ditambah umur, harusnya ilmu agamanya makin banyak. Nah ini nih, tujuan kita hadir ini kan dalam rangka nambahin itu ilmu dunia kita. Apalagi kalau sudah ditambah umur, kadang ujung-ujungnya udah kacik lagi bu ilmu dunia ini. Begawe dia, ngajar dia jadi guru sampai umur 60, 65. Pada akhirnya ketika ujung-ujung akhir hayatnya tidak berguna lagi ilmu guru itu karena dia lah pensiun. Apa yang diperlukan di ujung usia kita? Ilmu agama, ngaji dia, mana yuk istaklim, ngapo biar ngaji. Ikro berapa? Ikro 2. Masih untung dia baca belajar ngaji di akhir tuanya. Ada banyak kawan kita, kawan dia yang guru mati tidak aja ngaji. Makanya sekarang perbaiki ilmu agama kita bu, belajar ngaji yang benar. Di sini ada kan kasihnya, nah belajar, gak usah malu. Tapi kalau baca belajar ngaji itu jangan yang mungkin levelnya itu lebih dari kita, sama-sama lah lemah. Jadi ngawasnya juga lemah, tidak kata yang tinggian. Ikro berapa nih? 1. Nah, berapa lama? 6 bulan masih 1, udah tamat-tamat. Kau setahun baru ikro 2. Lemah kan ngawasinya? Lemah. Ada saling ajar, ya sama tua. Gigi lah spasi kalau kan, banyak spasi. Nah, mulai kau udah tahu rumahku dia ini. Aku pancak, aku ikro 2 kan. Aku boleh ngajar kau ikro 1 juga. Tempat aku. Sama dulu channelnya, wak-wak kan, nenek-nenek kan. Coba kau baca Bismillah dulu. Ya, Bismillah nyemprot ke ikronya. Sama baik, aku dulu buka lagi nyemprot, banjir. Bahkan guru aku waktu itu sampai mama ini menghindari, tapi lemah. Iya kan? Nah, buat pengajian yang selevelnya dulu. Jangan langsung begitu ikro diajak ke Quran, mangu itu. Apa dia dibacanya ini? Iya kan? Aku tidak usah ke yang ini, yang keriting itu. Huruf yang keriting itu. Huruf-huruf yang maaf, yang masih siko-siko aku belum tahu. Nah, makanya bu, belajar agama. Yang ketujuh, siapkan wasiat dan lakukan pembagian harta. Nah, mulai di-share. Jangan bunyok kita, jangan digendem. Kalau harta banyak, mulai anak-anak kita sini kau. Panggil, nah baju mak tuh, waktu mak dulu masih badannya cak kau pakai lah. Njoko ini dah, kadang lah nenek-nenek masih pakai yang ketat-ketat itu. Begitu balik, uji lakinya apa dia, ala banyak lekuk tubuh kau ini. Rupanya pakai baju yang sempit tadi, banyak lekuknya. Sudah, mulai dibagi-bagi. Siapkan wasiat. Kalau ada harta-harta, kalau ada utang-utang, ngomongkan. Mak dulu pernah berjanji, tapi mak belum ada rezeki. Kau ingatkan, kalau mak mati, kau jual barang mak tunjukkan dengan Ustaz Ghazali itu. Umpama. Nah mulai ada keluarkan itu. Cuma kita nih kadang kalau keluarkan mak itu, anak kita lain pula omongannya. Dalam lagi ya mak. Bukan mak itu, sama-sama pasangan, sering ngomong. Dek, ingatkan dek, kalau aku sakaratul maut, tolong dek, adik itulah yang nuntun aku dek.
Uji bininya aku juga kak, ma itu tolong tuntun aku kak, bacakan la ilaha illallah. Kata Ustadz Ghazali di kuping kanan kak, ingat di kuping kanan. Kakak perhatikan gak kuping kanan. Nah kak ini kuping kanan. Uji lakinya, sekarang dia apa deh? Kaget. Nah maju lah itu. Langsung langkahnya bini laju keluar. Nah, ibu mangkonya dua laki bini itu nak saling dengar. Kaki ujung-ujungnya yang narkinkan kita pasangan hidup kita. Kalau kita kadang nak nyerocos deh diomongi laki, kaki sakaratul maut mah itu juga. Deh ucapkan la ilaha illallah, jelit kamu dengan lagi ngajari pulau kau. Mau sama baik, waktu baru tobat. Aku di duluan ngaji. Mana nak mati masih marah laki. Sudahlah tahu tuh getah basah, cabut nyawanya sah. Begitu ucapan terakhirnya getah basah. Mati dalam keadaan getah basah. Tuh bayangkan. Namun konya dengan pasangan hidup itu nak saling dengar. Jangan merasa diri kita hebat. Yang suami jangan merasa dirinya paling berjasa. Yang bini juga jangan merasa dirinya paling banyak kerjanya. Tidak mungkin berhasil rumah tangga itu kalau tidak dijalin dengan kerja sama itu. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Kak aku nih dari pagi sampai ke pagi lagi. Belum sempat kak mandi. Jadi lo mandi aja lakinya kau. Iya kak, saking beratnya rumah tangga ini. Kakak lemak lah cuma nanjil duit, tahu-tahu cukup. Kakak dah ngerti aku mau milah-milah mana pengeluaran, mana yang mesti didulukan. Lah, kan memang itu mak. Tugas aku nyari duit, tugas kau ngabisi duit itu. Itulah kerjasama yang baik. Kalau nah aku juga, ya buat aku cari bini. Ya sudah aku dapat bini baik jelas. Kan kau marah kan bila aku ngomong bukan uji lakinya. Nah tolong bu, jangan. Sebab tapi kita juga sebagai suami, ya ada juga kurangnya gitu. Yang sekali-sekali dengar, ya tapi ada pula yang laki itu dengar terus omongan bininya tidak pernah dengar omongan dia. Tiap hari begitu nengok bininya, banyak nengok setan. Ngapa kak? Ada bini aku. Jangan banyak omong, lampir itu. Bahkan lakinya tidak boleh nengok HP, oleh bininya tidak boleh nengok HP lakinya itu. Karena takut, karena tulisan begitu bininya nelpon, mak lampir. Waktu mati baru kejengokan, pasti dibuka HP lakinya yang mati itu. Mak lampir. Nauzubillah. Jangan siapkan wasiat. Sering-sering kita berbagi dengan harta kita. Yang ke-8, kerap menjalin silaturahim dan merapatkan hubungan yang renggang sebelumnya. Bu, rapatkan silaturahim kita dengan keluarga, dengan orang yang dekat dengan kita, terutama ibu, ya, dengan siapa, dengan orang tua dan dengan mertua. Bu, mertua. Jangan nyanyi segino dengan mertua. Pak Ustaz, mertua aku tuh galak ngatur, wajar. Masih lemah bu kamu, dia dari kecil ngurusi anak yang laki kamu tuh. Nah, disusuinya di sekolah kan. Begitu umur 28 tahun belum dia sempat nikmati duit gaji anaknya itu, kamu lah mulai menguasainya. Ini dulu tidak lagi mikirkan emaknya. Emaknya bagaikan madu. Kamu dari mana? Mak kau pasti hanya duit kau nih. Iya, puji lagi emak aku. Kalau kedengaran emaknya sakit hati, lah sakit hati emak itu. Aku yang nyekolah terlemahin, aku yang nanam, aku yang mupuk, aku yang nyiram. Dia yang ngetem. Dia panen. Coba pikirkan itu. Terus kami nak ngajak terlalu banyak berpikir. Kamu kenal dia itu suami itu umur berapa ketika menikah? Emaknya mulai belum ada apa-apa budak itu dibawanya. Lah kita ini baru tahu penderitaan emak kita itu waktu kita lah sudah jadi emak main. Nah kita jadi orang tua kita tahu nih penderitaan orang tua itu mama. Kalau dulu tidak pernah kita memperhatikan anak-anak kita, tidak pernah tahu kadang.
mana bapaknya, mana emaknya, tapi kaget ketika dia jadi wong tua. Uma ini, mak aku pegel. Waktu aku jam 10 malam belum balik. Begitu balik dia ngoceh. Dan sekarang aku ngalami juga anak aku belum balik. Mak itu, dah lemaknya hati aku. Begitu balik ngoceh. Oh, teringat dulu emak aku, mak inilah yang aku pada saat itu ada komplain. Rasanya aku ini bukan anak emak aku itu. Marah terus. Ternyata sejarah terulang. Sekarang aku pula yang marahi anak aku. Nah, Bu, itulah kehidupan. 9, minta maaf dan berbuat baik terhadap pihak yang pernah dizolimi. Nah, Bu ya, makanya kalau kita sudah berumur ini, sering-sering minta maaf dan jangan ambil persoalan. Jangan kalau itu dipendam, Bu. Kalau ada masalah yang kira-kira kecil, jangan dibesarkan, hilangkan. Yang besar kecilkan. Laki tidak sarapan pagi kalau dia nak buru-buru, mulai nak marah. Nah, kan? Ada lagi. Kemarin ada sarapan, ini ada lagi sarapan. Uji lakinya, ma, aku ini telat, ma. Hari ini ada audit. Aku sarapan kayak di kantor, be. Ya kalau sudah kemarin dia udah sarapan, hari itu dia buru-buru, ya mau yang tempat wadai siko yang dihidangkan, siko nak diwadai. Nak pergi kan, kau pilihlah. Kalau kau udah sarapan bawa ini. Kalau kau nak sarapan, serah kau. Nak kau bawa atau kau sudah makan cukup di sini. Selesai. Ini tidak marah. Sudahlah, banyak-banyak memaafkan. Apalagi lah tua. Udahlah. Sebab aku lagi nyingok lagi, itu tambah tua, itu tambah, aduh, kadang megel ke hati. Ngomong tua itu, iya tak? Tingkahnya banyak, kendaknya banyak, biasa cara orang tua. Lagi-lagi sakit, sakit nih ya. Mas, mbak itu banyu minum, di depannya banyu minum, tidak terjangkau. Ma tolong ma gosokkan balsem di jari aku. Lah dewek lagi baca. Tinggal ambil balsem. Tapi begitulah seorang laki-laki itu, ngapa orang minta layani. Tapi begitu dia dilayani, luar biasa. Dia itu memang pemimpin, Bu. Gak galak disalahkan. Jangan kamu nyalakan lanang, nyalakan laki kamu. Gak galak, dia pemimpin. Gak galak dinasihati. Ya memang mah itu, dia gak galak dinasihati kamu. Kalau nak nasihati laki kamu tuh, omongkan mak baknya. Omongkan mak baknya. Iya tak? Insya Allah kalau mak baknya yang ngomong, iya pak, iya, maaf pak, maaf. Memang kamu ngomong, caidak be dia. Tapi begitu maknya manggil sini, kurang ajar kau nih, dengan gini kau. Itu diam. Tapi kalau kamu ngomong kurang ajar, tidak baca, itu pemimpin. Hormati dia. Berapa tadi? Sekarang? 10. Ya, jadi sering-sering ya. Nah, kalau gitu kaki sudah balik, saling maafkan. Gak usah gitu, mudah-mudah tersinggung, tidak usah lagi. Apalagi lah tua, sudah lama. Ya, sebab yang namanya kalau orang tua sudah maaf-marahan, saro Bu, lama ininya. Iya, lah umur 70. 2 laki bini, retak rumah tangganya. Itu saro nasihatinya. Bini aku cak malampir. Uji bininya. Laki aku cak gerandong. Hati lagi yang baik. Berat Bu mendamaikan orang yang sudah umur itu. Berat. Makanya kita saling memaafkan. Yang ke-10, tingkatkan amal soleh, terutama amal jariah yang dapat terus memberi pahala dan syafaat setelah kita mati. Nah, ya. Beramal itu mulai memilah dan memilih. Kalau baca amal itu panjang. Apalagi kita sudah umur itu. Allahumma ghfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Kata Rasulullah, siapa yang baca doa itu, maka sekali dia baca doa, maka dia dapat kebaikan dari seluruh orang yang dia doakan. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku,
dan ampuni kaum muslimin seluruhnya pada hari penghisapan nanti. Bayangkan Bu, wong yang dia minta ampun dirinya, doa itu, wong tuanya, dan mohon ampun kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, sebanyak kaum muslimin dan muslimat yang sudah mati dan yang masih hidup. Berarti sekali dia berdoa mendatangkan miliaran kebaikan yang datang dengan dia. Doa itu dikit tapi efek pahalanya besar. Tuh. Jadi mulai milih-milih itu ya. Tapi bukan berarti kita harus memilih amal yang terbaik, amal yang paling banyak pahalanya, bukan. Tapi maknanya dimanapun kesempatan jadikan untuk kita berbuat baik, dan kalau bisa perbuatan baik itu betul-betul bisa kita dapatkan pahalanya secara berkesinambungan. Kalau ada orang bangun masjid, bangun, kasih duit, selagi masjid itu masih berdiri dan digunakan untuk ibadah, sepanjang dunia pahala itu ngalir dengan kita. Ya. Berapa sekarang? 11. Nah, ini sambungan tadi, maafkan kesalahan orang kepada kita walaupun seberat apapun. Nah, maafkan. Walaupun berat. Sebab kita ini, Bu, nilai kita di hadapan Allah ketika uang menzolimi kita memaafkan dia. Oh, itu luar biasa pahalanya. Bahkan kata Rasulullah, seseorang yang sudah memaafkan kesalahan uang sebelum dia meminta maaf, maka malaikat lelah, capek menuliskan pahala sedekah kepadanya. Bayangkan. Tentunya jangan mudah tersinggung, jangan mudah merajuk kalau lah tua. Udah yang kecil-kecil udahlah, tidak usah dipikirkan ini. Ya. Dalam rumah tangga kalau sudah sama tua, ya sudah. Apalagi biasanya uang tua kita itu, Bu, kadang-kadang kalau usia pernikahannya sudah puluhan tahun, kadang dia nganggap angin lalu, Bu, dengan persoalan yang mungkin kadang menyakitkan hatinya. Makanya dia rumah tangganya bisa langgeng. Iya kan? Kalau nggak dipikirkan, lah tua, jelek mulu, pensiun mulu, duit kakek lagi, banyaklah bengeknya, tiap hari berobat. Kalau udah jingok kebaikannya, Bu, ulah lama, wah itu urungnya di gudang. Kasih manfaat, iya kan? Tapi dia pernah mengenang banyak kebaikannya. Ya sekarang dia mah itu jalan banyak mundur, ngomong lantur, nak ngatur-ngatur, makan gak galak bubur, hobinya berjebur, ya, memaafkan. Jadi kalau ada orang buat salah, dia maafkan bela. Ada orang berutang, Pak Ustaz, maafkan. Memang berat kan? Nah, nilai kita kan di situ. Biasa, Bu, kalau maaf nih, maaf. Kalau kita salah, kita minta maaf, itu biasa, kita salah. Tapi begitu orang salah, kita bisa balasnya, dia minta maaf, kita maafkan. Situlah Pak nilai kita. Kita ini seumpama belum ada kedudukan, kita minta tolong dengan orang punya kedudukan, dia tidak nolong kita. Tidak nolong gitu. Tapi begitu Allah balik kejadiannya, akhirnya kita punya kedudukan. Yang tadi kita minta tolong, tidak ditolongnya, datang nak minta tolong. Maka kita bisa ngomong, hari pembalasan telah tiba. Waspadalah. Ya kan? Jadi apa nilai kita dengan dia? Sama baik. Bapak duduk. Bapak ingat aku? Yang 5 tahun yang lalu, aku pernah minta tolong dengan Bapak. Ingat Pak? Bapak sengek aku, Bapak tidak tolong aku, Bapak hina aku. Sekarang Pak, udah galak hina kayak Bapak, bilang. Bisa tak dilakukan itu? Bisa. Sakit Pak hati-hati, sampai sekarang masih lukanya, walaupun lagi go jahitan. Ya tidak boleh memang, kami cuma katakan itu dia nilai kita. Tapi begitu dia sudah memaafkan, Bapak, apa yang bantu? Masih Bu, ada degap-degup hati nih, tahu dulu. Tapi tidak terucap, walaupun di hatinya dia belum jadi dosa, masih ada bekas-bekas itu. Kapan mana? Oh bantu. Oke Pak, kita bantu. Insya Allah bisa. Tadi aku permudah Pak ya. Insya Allah urusan ini selesai. Insya Allah. Mudah-mudahan jadi ladang amal kita. Malu Bapak itu. Ingat juga uang itu, bukan tidak ingat.
Yang pernah dia zolimi dulu, tapi memaafkan itu jauh lebih mulia. Dan orang-orang yang seperti ini Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Berapa tadi? Sekarang 12 ya. Nah, ini penting. Kalau sudah mulai tua, umur 50, keboco, bereskan segala hutang yang ada dan jangan buat hutang baru, walaupun untuk menolong orang lain. Nah, ya. Kalau pajak jangan buat hutang. COD Pak Ustaz? COD itu kan hutang juga. Iya. Ya. Nah, makanya dengan COD Pak Ustaz. Pesan-pesan. Ini kan pesan kan tadi ada pesan. Pesan yang baik. Kalau punya hutang pesan ke kalau belum pajak bayar. Tapi jangan buat yang baru. Ya. Ya Bu. Kaget tanya setelah 15 ya. Kaget dijawab dulu, insyaallah. Ya. Jangan buat hutang baru. Maknanya Bu, menahanlah. Ya kalau kira-kira kita bisa beli cash baik. Ya Bu ya. Berhentilah dari semua maksiat nomor 13. Jadi kalau pernah kita punya maksiat yang jadi kebiasaan, tinggalkan. Udah berhenti. Berhentinya. Kemudian 14, berbaik sangkolah kepada Allah atas segala sesuatu yang terjadi dengan kita. Baik sangko deh. Sebab yang namanya husnul dzan itu adalah ibadah. Wa husnul ibadah, sebaik-baik ibadah. Tidak ada takdir yang buruk yang Allah kasih, pasti baik. Meskipun menurut kita ada yang baik, ada yang buruk. Di sisi Allah semuanya baik. Allah itu kan maha baik. Tidak mungkin memberikan yang tidak baik. Kita sakit Pak Ustaz, aku ini sakit, saro Pak Ustaz. Itu kan kau yang saro, tapi dokter yang merawat kau senang. Sebab dia berdoa juga minta rezeki, tapi kau minta sembuh. Tapi jalannya diberikan rezeki itu dengan dokter, kesembuhan itu lewat dokter itu. Lah kau kan minta sembuh, dia minta banyak rezeki, disakitkannya kau karena dia minta rezeki. Tapi begitu dia rezekinya yang kebaikan buat dia, maka kesembuhan itu datang dari dia. Nah maknanya tidak hati yang buruk meskipun sakit. Tapi yang paling penting, dengan sakit itu Allah nak ngapuskan dosa kau. Mana yang lebih baik? Rezeki dia dapat, tapi belum tentu bisa ngapuskan dosa kalau dia tidak bisa manfaatkan rezeki itu. Tapi begitu kau sakit, nah kami tanya, lemak dapat sakit apa rezeki? Jawablah dewa. 15, penuhi terus hati dan lisan kita dengan istighfar dan taubat untuk diri sendiri, orang tua dan semua orang yang beriman di setiap saat, waktu dan keadaan. Jadi dimanapun banyak-banyak kita ingat dengan Allah, banyak zikir, banyak istighfar, banyak baca Quran dimanapun. Apalagi ini bulannya, untuk kita banyak zikir. Ada namanya takbir mutlak yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Takbiran itu ini saatnya kita banyak-banyak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ucapan itu yang terbaik yang kita lakukan di tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Lagi nyuci Allahu Akbar, Allah. Lagi goreng ikan Allahu Akbar. Lagi gendong cucu Allahu Akbar. Asal tempatnya tempat yang terbaik. Lagi bawa mobil Allahu Akbar. Lagi berjalan Allahu Akbar, tapi jangan besar-besar. Lagi ujung yuk, belum lebaran yuk, masih kaget. Tapi ada namanya takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu ditentukan waktu dan tempatnya. Kapan? Ketika masuk waktu subuh tanggal 9 Zulhijjah sampai ba'da asar tanggal 13 Zulhijjah. Demikianlah. Mudah-mudahan berkenan untuk persiapan kita menghadapi hari-hari, menghadapi umur yang sudah Allah berikan kepada kita, khususnya yang umurnya antara rentang 50 dan 70 tahun. Oke Bu, ada yang pengen bertanya? Kami persilakan. Ibu tadi?
mengenai arisan apakah hutang? Sebenarnya bisa hutang. Karena kita pakai punya uang. Kalau 100.000 uang 10, berarti narinya 1 juta. Kita narik yang pertama. Berarti duit kita cuma 100, duit uang berapa? 900. Berarti 900 itu hutang. Nah, tapi maknanya tadi kalau kita mengikuti itu dalam artian kita sering-sering kan berwasiat. Omongkan dengan anak kita, mak lah narik, inilah nomor 5, tidak tahu pecahnya nih. Nah, maknanya kalau gitu lah sudah mulai ada tanda-tanda pecahnya mak nih, mak mano sakit ini. Tolong kau ingatkan ya, mak tuh ada arisan yang kelima, berarti kurang uang 5 lagi. Tolong ingatkan, kalau mak tidak kati dari harta mak, tolong lunaskan arisan itu. Maknanya berwasiat yang baik itu maknanya. Jangan diam-diam baik, ini tidak mati-mati, tapi di mana arisan begitu kena tidak bayar lagi, begitu kena tidak hadir lagi. Banyak bu, dia kan nauzubillah. Nah, kadang menebar-nebar, ya memang dia memang niatnya. Sebab orang yang berhutang itu tidak akan luput bu hidup kita ini. Tapi kata Rasulullah SAW, siapa yang berhutang kemudian dia berniat untuk membayar hutangnya itu, Allah mudahkan. Tapi ada memang uang ini ada yang gali lubang, bukan tutup lubang, gali lubang tidak nutup. Ada tak? Ada. Kalau gali lubang nutup bagus, ngutang sini tutup, utang lagi gali lagi tutup, bagus. Gali lubang tutup lubang. Ini gali lubang seperti masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Berarti sifat mantol-mantol. Nah, jadi itu wasiatkan, omongkan, pesankan. Nah, tapi kan timbangannya tetap timbangan gitu. Ya rasul-rasul gitu. Pak Ustaz, aku dah galak lagi lah melu arisan sumpah. Ngapo? Sudahlah Pak Ustaz. Apa lagi yang aku beli? Rantang Tupperware aduh. Baju banyak. Aku nak cash bela Pak Ustaz. Jadi kemana kumpulan itu arisan? Ya sudah, pas kaget masuk ke nomor aku, kaget pas yang terakhir, aku bayar lunas baik. Selesai. Yang penting apa? Kebersamaannya. Cuma jangan pula dikatoi uang yang urunan itu. Sudahlah, kamu juga tuh. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujung kebersamaannya tidak timbul. Bu, dahulukan manfaat dibanding kemudaratan yang kita dapat. Ya kan kadang kebersamaan itu kadang mah itu. Apa kata uang tuh? Nah, kadang ngumpul sedikit-sedikit. Pak Ustaz, aku tidak baca kalau tidak main ini. Kalau tidak main ini habis pula duit aku. Nah, ada yang lain itu. Ya silakan baik. Berarti manfaat buat dia, mungkin tidak manfaat buat orang lain. Maka timbangnya dirimu. Tidak usah menimbang terhadap apa yang bukan menjadi kapasitas di luar diri. Ada lagi? Paham? Nah, biasanya kalau sudah ngomong masalah mati, jarang ada yang nanya. Ini biasanya memang cara satu untuk melunakkan hati kita ini, banyak-banyak ingatkan tentang kematian. Sehebat apapun manusia bu, kalau dia hebat hidupnya, begitu dia diingatkan mati, biasanya langsung nyiut. Makanya kalau ada suami yang keras, tolong, kalau ada pelatihan sholat jenazah, suruh dia jadi jenazah. Dimandikan, dikapani, dimasukkan ringgo-ringgo, dikuburkan. Insya Allah sudah itu sadar gitu. Karena banyak itu, ya, gak usah jauh-jauh. Pak Ustaz, Pak Ustaz yang ini, yang keras ini. Nah ibu ya, jadi ini, jadi mayatnya. Kalau latihan jenazah untuk ibu. Pak Ustaz, Ustazah, ada mayatnya dah? Dak kaki, nak pakai boneka. Gak usah, aku deh jadi mayat. Nah bungkuslah buah itu. Insya Allah. Mudah-mudahan berkenan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman ya Rahim ya Mujib as-sa'ilin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah bi nuril Fatihah wa bi sirril Fatihah
وبالمعجزات الفاتحة يا فرج الهم يا كشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم ويدفع البلاء يا الله يا رحمن يا رحيم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين آمين تقبل الله منكم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.